Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan belajar SBK bab kedua mengenai menggambar ilustrasi. Silakan dibuka LKS-nya halaman 12. Ilustrasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan. Dalam bahasa Inggris yaitu illustration yang berarti menghias dengan gambar-gambar. Nah, untuk pengertian ilustrasi sendiri yaitu cara menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri sebagai bahasa untuk menerangkan ataupun menjelaskan suatu hal atau keadaan. Nah, bisa dilihat gambar di sebelah kiri yaitu ada seorang siswa. Nah, dia menyapa temannya. Nah, itu bisa sebagai bahasa atau menjelaskan suatu hal seperti itu ya. Untuk menggambar ilustrasi ada 4. Yang pertama yaitu fungsi gambar ilustrasi sendiri, prinsip menggambar ilustrasi, jenis gambar ilustrasi, dan juga bentuk objek ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi ada 4. Yang pertama sebagai media ekspresi, contohnya anak sekolah itu berekspresi, ingin back to school, ingin kembali ke sekolah. Nah, selanjutnya yaitu untuk media komunikasi, untuk media pelengkap maupun untuk hiasan seperti contoh gambar ini. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip menggambar ilustrasi. Di sini ada 4. Yang pertama, pemilihan bentuk, penguasaan teknik dalam pembuatannya, pesan yang tercantum di dalamnya, dan mudah dipahami tentunya. Untuk jenis gambar ilustrasi ada beberapa. Yang pertama yaitu ilustrasi naturalis, merupakan gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan atau realistis seperti itu. Selanjutnya yaitu ilustrasi dekoratif, gambar yang berfungsi untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan, artinya digayakan seperti hiperbola contohnya. Selanjutnya yaitu kartun, gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Banyak kartun yang di TV itu seperti itu. Nah, itu juga merupakan contoh gambar ilustrasi. Selanjutnya yaitu karikatur. Apa itu karikatur? Gambar sindiran atau kritikan yang dalam penggambarannya telah mengalami penyimpangan proporsi bentuk. Nah, adapun pembuat karikatur ternama di Indonesia itu salah satunya Didin D. Basuni dan Siddhartha. Selanjutnya yaitu cerita bergambar atau cergam, merupakan sejenis komik atau gambar yang diberi teks. Nah, selanjutnya ilustrasi buku gambar, buku pelajaran. Ilustrasi ini itu berfungsi untuk menerangkan teks atau suatu keterangan peristiwa, baik ilmiah maupun gambar bagan. Kemudian ada ilustrasi sampul atau cover buku, ilustrasi yang menghiasi sampul sebuah buku, majalah, buletin, dan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu ilustrasi periklanan, gambar atau foto yang menghiasi iklan produk-produk tertentu. Nah, iklan ini biasanya kita lihat dalam bentuk baliho, brosur, maupun poster. Selanjutnya untuk bentuk objek gambar ilustrasi. Nah, di situ ada 3. Yang pertama yaitu manusia. Nah, pada saat menggambar ilustrasi manusia itu perlu memperhatikan anatomi dan proporsi, karena agar perbandingan antara letak bagian satu dengan yang lainnya itu simetris seperti itu.
Selanjutnya yaitu tumbuhan. Hal yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu komposisi dari batangnya, daunnya, ranting maupun kelebatan daun. Nah, masing-masing tumbuhan ini memiliki proporsi yang berbeda-beda tentunya. Selanjutnya yaitu binatang. Pada dasarnya untuk menggambar ilustrasi berupa binatang itu diperlukan teknik yang matang karena dalam properti tiap jenis binatang itu berlainan. Nah, di sini saya mengambil beberapa ilustrasinya seperti gambar yang ada. Selanjutnya yaitu alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi. Nah, ada dua teknik yang harus diperhatikan untuk menggambar ilustrasi. Yang pertama yaitu teknik kering dan yang kedua yaitu teknik basah. Nah, apakah perbedaan antara teknik kering dan teknik basah? Nah, teknik kering ini tidak memerlukan air atau minyak sebagai pengencer, yang artinya dia hanya dibuat langsung pada kertas gambar. Nah, mula-mula itu dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Kemudian diberikan garis maupun warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Bisa pensil, adapun ukuran pensilnya bisa 2B sampai 6B. Bisa juga menggunakan arang, krayon, pastel, color, ataupun charcoal. Nah, sedangkan untuk teknik basah sendiri itu menggunakan atau memerlukan air ataupun minyak sebagai pengencer. Nah, salah satunya yaitu cat air, tinta, maupun media lainnya. Nah, teknik basah ini memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, kuas maupun palet cat air. Nah, begitu untuk perbedaannya sudah sangat jelas. Yang teknik kering tidak memerlukan air, yang teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, setelah menyimak video ini, silahkan dikerjakan. Di sini saya memberikan 2 tugas. Untuk tugas yang pertama, tugas 1, ada 3 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilustrasi, apa perbedaan antara teknik kering dan teknik basah, dan sebutkan jenis gambar ilustrasi. Nah, tugas 1 ini silahkan dikerjakan di buku tugas dan dikirimkan ke Google Classroom pada menu tugas 1 8 Agustus 2020. Untuk deadline-nya sendiri yaitu hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB. Sedangkan untuk tugas 2, silakan kerjakan soal pendalaman LKS Seni Budaya bab 2 untuk poin A dan poin B halaman 14. Silahkan ditulis jawabannya saja, dikerjakan di buku tugas dan dikirimkan ke Google Classroom pada menu kelas tugas 2 8 Agustus 2020. Untuk deadline tugasnya masih lama, yaitu hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB. Jadi masih ada banyak waktu untuk mengerjakan. Silahkan